Pemimpin Hamas Osama Hamdan menegaskan nasib akhir Israel. Sebut tak ada cakrawala bagi Israel dan tak ada kemungkinan akhir yang bahagia bagi Israel. Kalimat itu dilontarkan Osama Hamdan kepada sumber pada Selasa 23 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari melansir dari Al-Mayadin, menyebut bahwa Israel tak akan mendapatkan happy ending. Lanjut Hamdan, ia menyebut bahwa mitos tentang ketangguhan keamanan Israel disebut telah runtuh. Ditegaskan lagi dengan kalimat, tentara pendudukan Israel tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Hamdan juga menyentil pihak Amerika Serikat yang merupakan sekutu abadi Israel yang juga menjadi sponsor perang Gaza dengan menyediakan amunisi. Hamdan memberikan wanti-wanti jika pertempuran bisa saja meluas lintas teritorial. Amerika Serikat disebutnya harus secara serius mempertimbangkan bahwa lingkaran perlawanan akan meluas, serta mungkin ada pihak-pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Amerika Serikat yang mungkin terpaksa terlibat dalam konfrontasi. Prancis desak komunitas internasional untuk membangun kembali Gaza yang telah hancur. Kabar itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Steven Sejourne, pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 24 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari melansir dari Anadolu Agency, Steven menggambarkan situasi di Gaza sebagai sesuatu yang tragis sehingga komunitas internasional harus dimobilisasi untuk membangun kembali wilayah tersebut. Ia pun memberikan dua opsi sebagai penyelesaian. Tak sebatas itu, ia juga menyinggung beberapa negara yang justru memilih jalan mewujudkan perpecahan dan bukannya kesatuan seperti Ukraina dan Timur Tengah. Opsi pertama adalah harus membuat pilihan berbeda dengan harus berdiri di samping Israel dan Palestina. Kemudian opsi kedua adalah Israel harus memahami bahwa harus ada negara Palestina walaupun itu dirasa sulit. Ia menekankan bahwa hukum internasional berlaku untuk semua orang. Kekerasan yang dilakukan oleh tentara ataupun ekstremis Israel terhadap rakyat Palestina harus diakhiri. Seraya menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh sandera di tangan kelompok Palestina Hamas, Steven mengatakan masyarakat di Gaza mengalami penderitaan. Sehingga demi kepentingan pendudukan sipil di Gaza, maka solusi akan berakhir pada gencatan senjata. Lebanon colak Rusia, berharap Moskow segera memainkan peran penting dalam konflik Israel-Hamas di Gaza. Kabar itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri sementara Lebanon, Abdallah Bouhabib, kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada 24 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari melansir dari media Rusia, menegaskan bahwa perang dengan Lebanon bukan sekedar piknik. Lebanon berharap Moskow akan memainkan peran penting dalam upaya deeskalasi untuk mencegah perang regional. Menurut Lebanon, jika ada peluang untuk perdamaian, Rusia akan berupaya mewujudkan perdamaian dalam hal apapun. Bouhabib menyatakan harapannya ingin Rusia melanjutkan upaya baik bersama sekutu di kawasan untuk mengurangi eskalasi dan ketegangan demi stabilitas kondisi dalam negeri Lebanon. Awalnya Lavrov menekankan bahwa keterlibatan negara-negara lain termasuk Lebanon dalam perang yang sedang berlangsung antara Israel dan berbagai faksi perlawanan Palestina tidak dapat diterima dan menyerukan gencatan senjata segera. Sehingga Bouhabib memberikan peringatan kepada Israel bahwa menyentil Lebanon bukan hanya menjadi sebuah piknik belaka.
Sebanyak 600 pengacara dari seluruh dunia dikabarkan akan menyajikan bukti kejahatan genosida Israel di Gaza pada Kamis 25 Januari 2024. Hal itu dilakukan oleh tim pengacara multinasional tersebut demi membela hak-hak warga sipil Palestina. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari melansir dari Anatolian Agency, menyatakan bahwa bukti kejahatan Israel itu akan diserahkan kepada Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, dipimpin oleh pengacara Prancis Gilles Divers. Langkah yudisial tersebut dianggap sebagai pelengkap dari gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan. Sumber menuliskan bahwa ini sebagai upaya kelanjutan dari prosedur pengaduan serta memperkuat pendekatan investigasi oleh pengadilan. Sehingga kelompok pengacara akan menyajikan bukti genosida yang mendukung adaptasi hukum yang diajukan oleh pengacara ke kantor kejaksaan. Diketahui tim kuasa hukum akan mengadakan 2 pertemuan dengan kantor kejaksaan dan bagian korban pengadilan kriminal internasional pada Kamis malam. Setelah pertemuan itu, barulah tim akan mengadakan konferensi pers guna menginformasikan ke media internasional dan opini publik mengenai perkembangan kasus dan hasil dari 2 pertemuan tersebut. Iran menyebut nasib akhir Benjamin Netanyahu ada di tangan Amerika Serikat. Bahkan Iran menyebut bahwa Perdana Menteri Israel tersebut tak akan bisa bertahan dalam 10 menit tanpa bantuan Amerika Serikat. Kabar itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian pada 23 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari melansir dari salah satu sumber, menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah kunci Israel menghentikan genosida. Amir Abdollahian menyatakan bahwa jika Amerika menghentikan dukungan logistik dan senjata, politik dan media, maka Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit saja. Sehingga kunci penyelesaian konflik ada di tangan Washington sebelum di tangan Tel Aviv. Menurutnya cakupan perang menjadi lebih luas. Itu berarti bahaya perang yang lebih luas juga semakin meningkat. Lanjutnya, tidak akan ada yang mendapatkan keuntungan dari perang. Pihaknya percaya bahwa solusinya bukanlah perang. Rekaman pertemuan Benjamin Netanyahu yang berisi luapan kritik dan kemarahan bocor. Dirilis oleh media Israel Channel 12, di mana Netanyahu menyatakan ketidakpuasannya terhadap posisi Qatar dan Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari melansir dari Channel 12, menyatakan bahwa Netanyahu meluapkan kritik ke Qatar serta meluapkan kemarahan terhadap Amerika Serikat. Netanyahu menyatakan bahwa tekanan tidak akan terlihat seperti ini. Netanyahu berpikir Qatar mampu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap Hamas, namun tidak melakukan hal tersebut. Ia juga menolak mengucapkan terima kasih pada Qatar setiap kali ia keluar ke media untuk membicarakan masalah ini. Ia mengkritik Qatar dengan menyebut bahwa Qatar pada dasarnya tidak berbeda dengan PBB, secara fundamental tidak berbeda dengan Palang Merah Internasional dan dalam beberapa hal lainnya. Netanyahu juga meluapkan kemarahan serta kekecewaan terhadap Amerika. Lantaran disebutnya Amerika Serikat sepakat memperbarui kontrak selama 10 tahun untuk memperluas kehadiran militernya di pangkalan Al-Udeid di Qatar tanpa memberitahunya. Padahal Netanyahu sudah menyatakan bahwa mengembalikan sandera Israel yang utama. Bahkan Netanyahu menyebut bahwa tekanan bukanlah seperti ini. כשאני מדבר על קטר, אתם לא שומעים אותי מודל לקטר. שמתם לב, אני לא מודל. למה? כי קטר מבחינתי לא שונה במהות מהאו"ם, היא לא שונה מהות מהצלב האדום, במובן מסוים, כי אפילו
יותר בעייתי. אבל אני מוכן להשתמש בכל גורם כרגע שעוזר לי להבין את המבט. אין לי אשליות לגביהם. יש להם מנוף. למה יש להם לא כי הם מנהלים את הגרוע? אני מאוד כעסתי לאחרונה. אני לא אסתף את זה מהאמריקאים. שהם חידשו את החוזה על הבסיס הצבאי שיש להם בקטר. למה אמרתי? אני מקווה לכם שתחזירו לנו את החוזה. זה לחץ. למה? כי קטר יש להם לחץ על חמאס. קודם כל, תפעילו לחץ על קטר. אני עכשיו לא אומר מה אני מקווה אני מספר שהתחייב שזה יעניין. אנחנו נידע תוך אולי פחות. אנחנו אמורים לקבל את הניתוח של אישור כזה או אחר שקיבלו את התרופות. אני אומר את זה בזהירות, זה מה שהם אומרים. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.